Seorang anak laki-laki lahir dengan kekuatan unik. Ia bisa melihat masa depan, tapi hanya 1 detik. Saat televisi menayangkan undian lotre, tepat sebelum nomor muncul, ia sudah lebih dulu menyebutkan angka 45. Dan benar saja, nomor yang keluar memang 45. Namun, ada kelemahan besar dari kemampuannya. Ramalan itu tidak pernah lebih dari 1 detik. Sayangnya, ia belum menyadarinya saat itu. Ayahnya yang gemar bermain langsung girang. Ia segera membawa anaknya berharap bisa menang besar dengan kemampuannya. Tapi kenyataan berkata lain. Sebelum anak itu sempat membuka mulut, Bandar sudah menutup taruhan. Sang ayah akhirnya sadar kekuatan itu terlalu singkat, tak bisa dipakai untuk mencari uang. Sejak itu, sang anak hanya bisa tampil di televisi mempertontonkan trik menebak kartu. Selain mendapat julukan anak ajaib 1 detik, kemampuan itu hampir tidak ada gunanya. Meski begitu, ia tetap percaya bahwa suatu hari nanti kekuatan ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Mimpi memang indah, tapi kenyataan sungguh pahit. Waktu berlalu lebih dari 20 tahun. Anak itu tumbuh menjadi pria dewasa yang hidupnya berantakan. Ia bekerja di bar sekadar untuk bertahan hidup, bahkan tak segan mencuri sisa makanan pelanggan. Kemampuannya kini hanya dipakai untuk bermain sweet demi uang receh. Satu-satunya alasan ia masih berjuang adalah demi anaknya yang tuli, yang membutuhkan biaya operasi mahal. Namun karena sifatnya yang lemah, bahkan anaknya sendiri sering merasa kecewa padanya. Hingga suatu hari, penagih hutang datang ke bar dan akan menangkapnya. Pria itu memang tidak bisa berkelahi, tetapi berkat kemampuannya melihat 1 detik ke depan, ia mampu menghindari semua pukulan. Tanpa sengaja, aksinya itu disaksikan oleh seorang kurir makanan, yang ternyata juga seorang petinju. Ia sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan, namun kekurangan partner latihan. Melihat kecepatan pria itu, ia mengajaknya menjadi sparring partner. Tentu saja pria itu menolak. Baginya, tinju hanya terdengar menyusahkan. Namun nasib berkata lain. Keesokan harinya, ia dipecat dari bar karena dianggap pembuat onar. Putus asa, ia terduduk di dekat tempat sampah. Seorang petugas kebersihan yang lewat berkata padanya, "Tempat sampah di sana, kotak daur ulang di sini. Kau mau jadi yang mana? Pikirkan baik-baik." Ucapan itu menusuk hatinya. Ia pun akhirnya mendatangi alamat pada kartu nama sang pemuda. Tempat itu ternyata sebuah sasana tinju, yang sebagian besar ruangannya malah dipakai sepupu si pemuda untuk kelas yoga. Barulah ia tahu pemuda itu juga hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Ayahnya dulu adalah petinju legendaris, tapi ia sendiri tak pernah berhasil menjadi petinju profesional. Meski begitu, tekadnya kuat, ia ingin menantang juara tinju Hong Kong demi mengembalikan nama keluarganya. Sementara itu, pria 1 detik itu masih bermalas-malasan, ia hanya berniat mendapatkan uang dan menumpang hidup. Sampai suatu hari anaknya melihatnya sedang berlatih tinju. Tatapan kagum dari sang anak membuatnya merasakan harga diri sebagai seorang ayah untuk pertama kalinya. Demi tidak mengecewakan anaknya, ia pun bersemangat untuk mengajari si pemuda itu.